Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Thoibah. Saya dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Yang pertama ada makna ibadah. Dalam bahasa Arab, ibadah berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Secara istilah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah bentuk taat dan rasa hormat kita kepada Tuhannya. Ibadah juga memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Manusia yang menjalani hidup dengan beribadah kepada Allah tiada lain adalah manusia yang berada pada jalan yang lurus atau sirotol mustaqim. Dengan demikian, apa yang disebut manusia hidup beribadah kepada Allah itu ialah manusia yang menjalani hidupnya dengan selalu berpegang teguh kepada wahyu Allah. Yang kedua ada klasifikasi ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah goiro mahdoh. Ibadah mahdoh atau ibadah khasah atau khusus adalah ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah mahdoh juga bersifat taken for granted, yaitu menerima sebagaimana adanya tanpa perlu bertanya kenapa. Karena ibadah mahdoh ini merupakan wujud penghambaan seseorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua ada ibadah goiro mahdoh. Ibadah goiro mahdoh atau ibadah ammah umum, yakni perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya makan, minum, dan bekerja mencari nafkah. Ibadah goiro mahdoh ini berbeda dengan ibadah mahdoh. Ibadah goiro mahdoh juga adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah berupa perkataan atau perbuatan baik lahir maupun batin yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah yang pertama yaitu sebagai amal soleh yang akan menjadi bakal manusia di akhirat kelak. Baik buruknya kita di akhirat tergantung kepada amal soleh kita di dunia. Contohnya, kita berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena berbakti kepada orang tua adalah sudah kewajiban kita. Dan terdapat pada hadis, ridhollahi fi ridhol walidain wa sutullahi fi suti walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Oleh karena itu, baik buruknya kita di akhirat tergantung kepada amal soleh kita di dunia. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya, Allah itu dekat dengan kita, tetapi tidak semua orang merasakan dekat dengan Allah. Kita bisa merasakan dekat dengan Allah dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran walau hanya 1 ayat, dan beramal soleh. Oleh karena itu, kita bisa merasakan dekat dan merasakan ketenangan, maka diantaranya kita dapat melakukan semua itu melalui ibadah kepada Allah. Yang ketiga, sebagai wujud syukur manusia kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya. Manusia banyak sekali mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai wujud syukur atas segala anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat merealisasikannya melalui ketaatan beribadah. Contohnya banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak mengingat Allah. Yang terakhir, sebagai sarana untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah itu harus dicari, tidak bisa datang sendiri. Karena manusia bisa masuk surga itu karena adanya ridho dan rahmat dari Allah. Dan salah satu upaya untuk menanggapi ridho Allah itu, manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa. Selanjutnya, ada syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, kesahan suatu amal. Amal yang dilakukan harus dengan ikhlas dan sesuai dengan kehendak syara. Contohnya, kita sholat tetapi kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat itu tidak sah. Apalagi kalau kita sholat tetapi kita tidak membaca niat, maka sholat itu tidak sah. Oleh karena itu, kesahan suatu amal harus dengan ikhlas dan sesuai dengan kehendak syara. Yang kedua, keikhlasan seorang hamba. Ikhlas melakukan apapun dan menjadikan niat dalam suatu ibadah atau amalan tanpa terbesit dalam hatinya untuk mengharapkan pandangan manusia dan menjadikan perbuatannya riya. Ketika kita melakukan suatu perbuatan ibadah, contohnya kita membantu orang lain, kita tidak perlu mengasih tahu orang lain bahwa kita sudah membantu orang itu. Seperti pamer misalnya bahwa kita sudah menolong orang itu, kita tidak perlu seperti itu. Karena
Jika kita seperti itu, jatuhnya akan ria. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita tidak perlu mengharapkan apa-apa dari orang itu, melainkan ridho dari Allah. Yang ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Melaksanakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya di samping kuantitasnya. Contohnya, kita sholat 5 waktu, tetapi kita tidak husu, malah terburu-buru. Dan setelah sholat pun kita malah langsung pergi, tidak meminta doa kepada Allah. Lalu, untuk apa kita beribadah? Karena pahalanya pun tidak akan dapat. Sesungguhnya, orang yang ingin mendapatkan pahala adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang keempat, ada ittiba, meneladani dan mencontoh dengan sesuai tuntutan Rasulullah SAW. Contohnya, menjadi pribadi yang jujur, baik itu hatinya, lisannya, ataupun perbuatannya. Mampu menjaga ibadahnya, seperti sholat tepat waktu, tidak lalai, dan tidak dinanti-nantikan. Dan menjadi pribadi yang senantiasa sabar dalam menerima ujian apapun. Melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya, di mana setiap pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah itu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita sholat, tetapi di belakang itu kita masih menjelek-jelekan orang lain, menggibah, melakukan hal keji. Sesungguhnya, sholat itu bukan hanya gerakan yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam, melainkan kemampuan diri dalam mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan keji. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan keji. Selanjutnya ada prinsip ibadah. Prinsip ibadah yang pertama yaitu hub atau cinta. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu ibadah karena cinta. Maksud dari ibadah karena cinta yaitu ibadah yang didasari oleh rasa cinta dan keikhlasan seorang hamba kepada penciptanya. Seperti ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat 54, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai, dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat atau ditakuti oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang beribadah dengan ikhlas dan dilakukan karena cinta. Yang kedua adalah khauf atau takut. Khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya rasa khauf akan muncul oleh beberapa sebab. Yang pertama, bila seseorang hamba mengetahui dan meyakini hal-hal yang tergolong pelanggaran dan dosa-dosanya serta kejelekan-kejelekannya. Yang kedua, pembenarannya akan adanya ancaman Allah, bahwa Allah akan menyiapkan siksa atas segala kemaksiatan. Yang ketiga, ia mengetahui akan adanya kemungkinan pelanggaran antara dirinya dan taubatnya. Seperti ada pada Quran Surat Al-Imran ayat 175 yang berbunyi, sesungguhnya mereka itu tidak lain syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang Quraisy. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Oleh karena itu, orang yang paling tahu tentang Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Terakhir ada raja atau harapan. Roja merupakan ibadah yang mencangkup kerendahan dan ketundukan akan mengharapkan rahmat Allah terus-menerus dengan mengikhtiarkan sababiahnya. Mengharapkan rahmat Allah secara terus-menerus dengan mengikhtiarkannya, kita bisa melakukan bentuk pengharapan ini dengan cara pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita berbuat baik, beramal, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, kita senantiasa mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kebahagiaan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf dan roja adalah dua kata yang sangat seimbang, di mana seorang mukmin akan selalu ingat bahwa dirinya akan kembali ke hadapan Sang Pencipta karena adanya rasa takut. Di samping itu, ia akan bersemangat memperbanyak amal-amalan karena adanya rasa pengharapan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.